perjalanan saya dari di pertama kerja ya, kebetulan memang sudah di hotel, sudah di this industry, di hospitality industry ya kita bilangnya ya, sebagai hotelier. Nah, kebetulan tuh memang saya besarnya itu di properti Marriott dari 2007 sampai terakhir 2018. Itu memang 4 brand Marriott yang memang sudah saya jalani ya, dari JW Marriott Jakarta, lalu pindah nih transfer ke Ritz-Carlton Pacific Place di SCBD area, lalu akhirnya kan Marriott expand ke Bali, lalu di situ saya bekerja di The Stones Autograph Collection by Marriott, lalu ada buka lagi di Uluwatu, lalu saya transfer ke Renaissance Uluwatu gitu. Nah setelah itu jadi more or less di brand tersebut ya, karena Marriott kan kebetulan seperti payungnya ya. Nah lalu saya lanjut juga saya ke pelataran Indonesia, di situ saya dari 2019 sampai dengan 2023. Ya, dan kebetulan memang dari awal memang sudah di sales marketing department, selalu di sana. Jadi memang growth saya dari sebenarnya nggak di situ sih, sebenarnya dari awal kuliah ya. Dari kuliah memang sudah hospitality and tourism major. Jadi dari sejak training, manajemen trainee, itu saya juga sudah tahu oke, nanti pasti akan ke sini ya. Lalu akhirnya betul ketika lulus kerja, alhamdulillah saya langsung bekerja di perhotelan dan juga sampai sekarang dari sales koordinator, lalu sales manager, lalu terus naik sampai dengan alhamdulillah bisa dipercaya di posisi ini. Dan mungkin kalau misalnya nanya kenapa sih gitu ya, kenapa perhotelan? Nah kebetulan itu memang ini cukup dinamis ya, perhotelan itu kan dia ada tangible dan intangible produk ya. Intangible produknya itu kan pasti service ke tamu, experience ya tamu, itu something yang memang kita kedepankan. Because no matter betapa baiknya, bagusnya produknya, tapi kalau tamu tidak bisa merasakan experience tersebut, nah itu memang tidak lengkap gitu. Nah pengalamannya juga tidak hanya di Jakarta, tentu saja juga ke Bali, dan di situ saya merasakan bagaimana kita kombinasi dengan international segment, tidak cuma local segment tapi juga international segment, karena Bali kan island ya Mbak ya. Jadi memang perpaduan antara domestik sama international. Nah di situ juga berkesempatan untuk jualannya tuh sampai harus ya di-push gitu kan keluar, karena ya memang kalau misalnya dari luar itu kan berarti produk yang dapat kita jual kan juga lebih premium ya, average check-nya juga lebih tinggi. Nah jadi kita harus mengkombinasikan, tapi tentu saja yang domestik adalah base yang bagus dan yang terpenting juga untuk penjualan suatu hotel secara keseluruhan. Untuk kedepannya memang kita ini ya saya senang sudah dapat join di The Tribrata Hotel and Convention Center dan bisa melengkapi tim kami yang di sini. Jadi memang kita itu kan Hotel and Convention Center. Nah, untuk menjadi preferensinya itu memang kita harus membuat eksistensi brand yang memang lebih mature lagi. Gitu, supaya nanti untuk penetrate account-nya itu, penetrate segmennya itu lebih gampang. Nah, berarti memang fokusnya ke depan untuk memperlebar market, ya, in every possible product yang dapat kita berikan ke market, dan juga untuk meng-create sustainable business. Karena memang kalau kita sudah meng-create sustainable business, ya, dengan partner-partner kita yang lain, ya, jadi apapun pasti mereka akan ingat kita dan bertanya apakah kami bisa menyediakan, kami ada kebutuhan ini, bisa disediakan atau enggak. Dan itu tidak cuman untuk yang di hotel, rooms, or banqueting, or event, every possible product. Mungkin juga untuk catering service di rumah mereka, atau di kantor mereka,
atau mungkin ada kebutuhan ulang tahun, mau ada hampers atau ada cake, every possible product dan apa yang, nah itulah pentingnya para partner untuk menciptakan sustainable business, gitu. Nah, memang kalau cara jualan kita kan di era digital ya, kita tuh sepertinya sekarang harus digital literate ya, harus memaksimalkan semuanya. Jadi ya sudah nggak bisa lagi jualan cara lama ya, old fashion gitu. Jadi memang semua itu harus selain produk tersebut di-create dengan inovasi dan adaptasi untuk meng-cater market demand, tapi juga kita gimana nih cara memarketingkannya. Nah disitulah peran digital media memang sangat penting ya. Gitu, jadi kita harus memaksimalkan social media, digital platform. Sekarang booking kamar aja kan juga bisa dari sosial media kan. Nah makanya jadi memang kita memang harus, yaitu yang saya bilang ya, digital literate ya semuanya ya, selain dengan inovasi-inovasi. Karena ya tentu saja tanpa inovasi kita akan stuck, kita akan mandek. Tantangannya memang banyak, challenge-nya banyak, tapi gimana kita bisa manuvernya, kita bisa cepat. Kayak for instance, nggak cuman contohnya ketika kita menghadapi ini COVID ya, I think semua sektor juga terpengaruh. Tapi waktu itu apa yang kita bisa lakukan? Karena setelah during masa COVID, memang kan berarti orang belum bisa ini ya, untuk di ballroom ya, belum bisa, rooms accommodation masih bisa. Jadi contohnya ketika COVID, ketika semua sektor ya untuk terimpact oleh COVID itu sendiri, ketika diadakan social distancing untuk semua macam kegiatan, nah itu memang bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita mengatur layout ballroom dan juga restoran kita, bagaimana cara check-in tamu-tamu, bagaimana nanti mereka ketika pertama awal datang ke hotel, sampai juga dengan pembersihan kamar, pembersihan ruang-ruang kegiatan event, itu kan semua perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Lalu setelah itu kalau misalnya di tempat lainnya seperti di Bali, tidak hanya COVID, kalau misalnya ternyata ada gunung meletus, lalu ada travel ban, travel restriction. Jadi memang industri hotel ini sangat ini ya, up and down, tapi ya tergantung gimana kami nanti caranya bermanuver dengan baik. Gitu, makanya itu tadi dengan keseimbangan segmen yang baik ya, katakanlah karena lagi ada travel ban, karena lagi ada gunung meletus airport ditutup, kita kombinasinya berarti lebih ke sektor yang mana. Atau ketika di Jakarta, ketika lagi, ya katakanlah sekarang kan pemerintah ya lagi pemangkasan budget ya, jadi memang tidak boleh homogen, harus mix marketnya memang harus dapat gitu, agar supaya dapat apabila satu sektor itu sedang mengalami penurunan, yang lainnya masih bisa survive ya, masih bisa running. Memang pasti berdampak ya, terutama bagi kami. Karena memang ada sumbangsi tahun ke tahun juga dari government. Nah, tetapi ketika itu berdampaknya pun juga tidak hanya untuk kementerian, government ataupun BUMN, tapi juga sektor-sektor corporate yang memang berkesinambungan dengan program kerja untuk kementerian itu tersebut. Nah, jadi di sini kita gimana caranya untuk, kan masih ada sektor lain ya seperti corporate. Corporate mana yang masih bisa berjalan, karena yang seperti saya bilang tadi, ada corporate juga yang bersinggungan dengan kegiatan yang diadakan oleh kementerian dari program kerja, kunjungan kerja, semuanya. Jadi kita satu-satu nih, kita telaah lagi nih corporate mana, dan alhamdulillah memang juga masih banyak cakupannya.
Ya, jadi corporate itu kan selalu terbagi-bagi ya segmentasinya ya, banyak sekali juga. Ada pharmacist, ada insurance, ada oil and gas gitu ya. Lalu ada consumer goods, memang masih banyak lagi, ada IT. Itu di situ kita lihat mana yang bisa kita tumbuhkan lagi. Lalu ada juga untuk segmentasi berikutnya, yaitu seperti social function, lalu juga untuk wedding. Social function tuh ya seperti untuk yang birthday. Nah, kalau wedding kan sebenarnya turunannya juga banyak ya, ada wedding, ada engagement, ada celebration post wedding event gitu. Bahkan ada juga yang weddingnya di tempat lain tapi membutuhkan kamarnya di kami. Jadi memang itu harus digali terus, dilihat terus gimana caranya gitu ya. Sampai sejauh mana kita bisa menembus apa yang market inginkan gitu. Yang mungkin tadi fokusnya kita nggak terlalu ke situ, tapi sekarang kita juga bisa mengembangkan karena ini it's a good opportunity gitu. Sambil menunggu nanti pulihnya insya Allah kesinambungan lagi dengan pemerintah. Berarti kan ya ada blessing in disguise ya. Sekarang kita mulai nih menumbuhkan yang sekarang, mulai kita expand ya, cari tahu. Nah, nanti siapa tahu insya Allah one day akan balik kembali. Memang hospitality industry, hotelier ya itu memang banyak sekali tantangannya. Ada saja ya, mungkin juga geopolitik, atau travel ban, atau mungkin COVID, atau mungkin ya sekarang dari keadaan market itu sendiri. Jadi memang mesti banyak manuvernya sih, tidak bergantung, tadi yang saya bilang tidak homogen ya, tidak bergantung dalam satu segmen. Jadi memang harus ya, saya rasa teman-teman di Protel semua juga sudah paham ya, harus kreatif, harus terus dan tentu saja tidak putus asa gitu. Dan memang disitulah kalau kita bisa membangun sustainable business dengan para partner-partner kami, yaitu agent, dari media juga, dari event organizer, wedding organizer, banyak sekali. Atau mungkin dari corporate tersendiri yang bisa kami jadikan partner, itu akan sangat ideal sih, menciptakan bisnis yang sustain, long term partnership. Saya rasa sangat penting untuk mendengarkan tim. Ketika mengambil keputusan, ketika brainstorming, dan semua transparansi. Karena kalau menurut saya, kalau misalnya kita bisa semua bersepakat ya, jadi untuk menuju visi misi tersebut karena sudah sesuai kesepakatan bersama akan lebih mudah. Karena transparansi tersebut. Cuman menjadi active listener itu sangat penting karena kan sebenarnya orang jalanannya mereka. Yang in touch langsungnya juga mereka. Jadi itu gaya kepemimpinan saya seperti itu sih. Jadi semuanya andil menjadi active listener ketika semuanya sudah sepakat dan adanya transparansi. Nah, itu akan lebih cepat untuk mencapai visi misi dan goal perusahaan. Dan juga ya berikutnya saya ini sih suka diversity sih, embrace the difference. Karena kalau tim kayak gado-gado itu lebih indah rasanya ya. Kalau misalnya dominan dalam gen tertentu atau dalam mungkin juga pendidikan tertentu gitu ya, kebiasaan-kebiasaan tertentu itu tidak akan bisa sevariatif ini. Masalahnya balik lagi kita di hospitality industry, ada tangible, ada intangible product. Nah, segmen kita itu kan beda-beda ya, gitu. Orangnya juga karakter tamu kita beda-beda. Kita nggak bisa textbook. Dengan tim saya yang diverse, ya kayak gado-gado, tapi jadi lengkap gitu. Yang ini bisa capable sekali untuk mengolah segmentasi ini. Yang ini capable sekali mengolah segmentasi ini. Karena chemistry ya, chemistry corporate secretary, chemistry bookers, chemistry orang mau wedding itu berbeda-beda. Chemistry cara menghandle orang-orang pemerintahan juga beda ya gitu. Jadi disitulah pentingnya, ide juga kan beda-beda, disitulah pentingnya diversity. So gaya kepemimpinan saya juga salah satunya embrace the difference. Ya mungkin ibu saya ya. Dan kami dari keluarga pekerja. Ibu saya memang pekerja dokter anak ya, spesialis anak. Jadi memang dari kecil saya sudah melihat beliau kerja itu ya
walaupun mungkin tidak ideal ya, tapi dedikasinya kepada pekerjaan, tidak kenal waktu, tapi juga at the same time juga membantu sesama ya, begitu. Salah satunya lagi ya saya amazed sih sama our former Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi ya, karena kan the first ini ya Menlu wanita. Tapi bukan karena ininya sih, sudah lebih karena beliau kan di kancah internasional ketika kita ada G20, ketika kita ada KTT ASEAN. Di situ saya melihat ini ibu nih keren sekali, dan saya tahu beliau juga tidak lupa puasa gitu loh. Jadi saya melihat ini apalagi kalau lagi mengemban amanah ya, amanah negara, bagaimana cara membawa diri, membawa amanah Indonesia, apalagi dengan statement politik luar negeri kita, ya kan, itu tidak gentar. Jadi saya merasa ini dan balik lagi kombinasi juga dengan berpasrah ya, dan juga seperti ibu saya juga sih berpuasa ini. Jadi kami sebagai wanita ya, terutama ya, semua ini kan sebetulnya ibadah ya. Bekerja itu ibadah, tidak hanya self actualization, tapi juga ibadah juga, dengan direstui dengan keluarga, dan juga berpasrah. Nah itu sih saya terinspirasi. Jangan cepat menyerah, pokoknya menurut saya passion dan endurance. Kalau tanpa ketahanan, kalau kita istilahnya tahan banting ya, kalau tanpa ketahanan, nanti semangatnya turun di tengah jalan. Just keep on going, keep on trying, ya. Lalu lebih baik melakukan kesalahan, tapi tahu abis itu bagaimana cara menyikapinya daripada tidak mencoba sama sekali. Gitu. Karena disitulah yang tadi saya tekankan, manuver harus banyak. Kalau misal ternyata ke kiri tidak bisa, ayo kita ke kanan. Kalau kanan kita nggak bisa, ayo kita cari terus.